Mantan PLT atau pelaksana tugas kepala sekolah di 2 sekolah dasar di Tasikmalaya, Jawa Barat membawa kabur uang tabungan para siswa yang disetorkan setiap minggu. Total nilai tabungan siswa yang dibawa kabur mencapai 800 juta rupiah. Uang tabungan para siswa ini seharusnya dibagikan kembali saat kenaikan kelas siswa tiba. Namun saat waktu pembagian tersebut sudah harus dilakukan, uang tabungan ternyata tidak kunjung diberikan oleh mantan kepala sekolah tersebut. Padahal pihak sekolah telah beberapa kali mencoba menghubungi mantan PLT kepala sekolah guna meminta tabungan para siswa untuk dicairkan. Akibat tidak kunjung diberikan, para orang tua siswa akhirnya menggelar aksi protes dan meminta agar kasus ini segera diselesaikan melalui bantuan pemerintah desa setempat. Kita masih ingat lenyapnya tabungan siswa senilai 7,4 miliar rupiah juga terjadi di sekolah dasar di Pangandaran, Jawa Barat. Tabungan ratusan siswa dari 35 SD di Kecamatan Cijulang dan Parigi di Pangandaran sebelumnya disimpan di 3 koperasi oleh pihak sekolah. Dari hasil temuan tim sus yang dibentuk Bupati Pangandaran, uang bernilai miliaran tersebut ternyata banyak dipinjam para guru, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun melalui koperasi. Namun ternyata pinjaman-pinjaman tersebut tidak dikembalikan ke koperasi. Saudara, tabungan siswa yang disimpan di sekolah lenyap. Kejadian seperti ini terjadi di sejumlah daerah seperti tadi kami sudah sampaikan dan menimbulkan kerugian miliaran rupiah untuk para siswa dan orang tuanya. Pertanyaannya, patutkah sekolah merangkap sebagai lembaga penyimpanan tabungan siswa? Apa yang harus dilakukan agar kejadian seperti ini tidak berulang? Kami segera bahas bersama pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Wahyu, apa kabar? Ya, kabar baik. Mas Indra, dari peristiwa sebelumnya di Pangandaran sampai miliaran dan juga Tasikmalaya ini 800 juta rupiah. Apa yang Anda soroti dari 2 kasus yang menyita perhatian ini, Mas Indra? Sangat miris ya. Di sini menunjukkan memang dunia pendidikan kita jauh daripada konsep mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan amanat konstitusinya kan begitu. Tapi dengan cara membodohi siswa gini kan, dikumpulkan dananya. Yang itu melanggar hukum loh. Bank gelap itu sudah ada aturannya. Cuman saya bukan orang hukum jadi nggak paham pasal-pasalnya. Tapi saya baca itu hukumannya bisa 15 tahun. Iya. Jadi nggak boleh, maksudnya yang sepanjang Mas Indra tahu, sebuah sekolah nggak boleh sebetulnya mengumpulkan dana untuk, saya biasanya kan konteksnya adalah belajar menabung mungkin, Mas Indra. Belajar menabung kan nggak harus dikumpulkan uangnya ke kepala sekolah atau guru. Belajar menabung dengan mereka bahwa punya celengan masing-masing taruh di rumah. Itu bagian dari belajar menabung. Tetapi kalau mengumpulkan uang, ya kan, dari masyarakat itu sudah jadi bank gelap dan itu pidana. Jadi ini mungkin beda dengan era saya dulu yang belum ada aturannya. Kalau sekarang kan sudah ada aturannya. Jadi ini memang harus dihentikan. Masyarakat juga harus dicerdaskan. Kalau nggak boleh. Apapun alasannya, kadang-kadang juga yang dibuat alasan itu misalnya nabung untuk karya wisata, tadi tur gitu misalnya ya, itu juga nggak boleh. Makanya dalam membuat program itu, kalau kita bicara sekolah negeri itu harus lengkap programnya, itu setahun itu mau ngapain aja, dan nggak ada pengumpulan dana masyarakat itu harusnya di stop. Nggak boleh lagi karena juga rawan disalahgunakan seperti sekarang. Angkanya gila loh, saya pikir masih puluhan juta, ternyata sudah miliaran. Ini benar-benar ngeri gitu. Oke, jadi Mas Indra, menurut Anda, kita akan menduga bahwa ada banyak sekolah yang masih melakukan upaya untuk menabung untuk, Anda betul tuh, biasanya untuk karya wisata. Dan itu bisa terjadi sih, dan maksud saya kemudian berjalan dengan baik-baik saja. Tetapi pagi ini kita mengingatkan bahwa sekolah sebetulnya
diminta, bahkan ada peraturannya untuk tidak melakukan itu. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Begitu Mas Indra ya, saya konfirmasi. Betul, karena rentan sekali untuk disalahgunakan dan modusnya kan macam-macam. Iya. Seperti yang baru saja terjadi di Jawa Tengah misalnya, dengan modus membangun musola, kemudian siswa diminta berikan infak. Nah, itu kan rawan untuk pengumpulan dana-dana seperti itu. Mungkin karena Harusnya jumlahnya kalau sudah, kita bicara, apalagi kalau jumlahnya sampai cukup besar, itu menggoda juga kali ya Mas Indra ya. Benar nggak saya? itu sangat manusiawi ya, Iya, apalagi saya kaget dari angkanya 7 miliaran. Kita bicara jutaan aja, orang sudah iya. tergoda kan gitu loh untuk memanfaatkan itu, apalagi tahu uangnya adalah uang siswa yang mungkin ya dianggap ya ini kan tabungan gitu loh, Iya, nggak bakal nuntut. Tapi begitu kita bicara jumlahnya beberapa sekolah, wah ini ternyata kan akhirnya kasusnya kasus penipuan kan. betul. Iya, Kan arahnya kan ke situ, penggelapan uang, penipuan, bank gelap kan gitu. Jadi panjang ini, dan saya iya. sih menyarankan orang tua segera membuat laporan kepolisian Hmm, untuk menindak ini ya, karena itu melanggar hukum. Yang kedua, pemerintah juga harus memberikan edukasi ke masyarakat. Di sisi lain, anggaran pendidikan kita itu juga harus dicukupkan sehingga nggak ada lagi pungutan hmm, liar. Kan iya, itu yang banyak-banyak terjadi. Ini kan sebetulnya kedok dari pungutan liar juga kan, kalau tadi iya, alasannya karya wisata, study tour, mau bangun ruang ini, mau iya, beli AC, mau beli apa, kan kadang-kadang suka bikin lab komputer, lab apa, lab bahasa gitu, iya. yang harusnya itu disediakan oleh pemerintah ya. Ini kalau kita bicara sekolah negeri. Oke. Nah, kalau Ya, sekolah swasta juga nggak dibenarkan urusan tabung menabung seperti ini. Ya, kalau saya malah menyarankan kalau memang butuh anggaran-anggaran lebih, anak-anak kita ini malah diajarkan konsep fundraising. Jadi hmm, bukan ngumpulin dana masyarakat, tapi kita ajarkan mereka untuk nyari sponsor. ya, Dulu zaman saya sekolah gitu, kita bikin pensi itu nggak minta ya, orang tua, ya. tapi nyari Wow, sponsor. menarik. Saya Ini belajar di juga luar. ada beberapa sekolah yang tampaknya masih melakukannya dan mudah-mudahan ini justru bisa menjadi salah satu pembelajaran anak-anak kita untuk kepada fundraising ini untuk kemudian kan kalau fundraising bisa digunakan untuk apa saja dan pertanggungjawabannya kan harus jelas. Mereka belajar sendiri mengenai hal ini, gitu Nah, ya. Oke. jadi kan malah edukatif kan, jadi kan malah mencerdaskan, bukan Ya, membebani. Kalau ini kan sekarang sangat membebani orang tua dan bahkan hilang kan gitu, dan ya, nggak jelas ini ya. larinya kemana. Oke. Sangat miris, sangat disayangkan Ya. tentunya. Eh, Mas Indra, selain mungkin perbincangan kita juga menjadi imbauan bagi pihak sekolah yang saya meyakini mengerti sebenarnya mengenai aturan ini dan godaan-godaan yang bisa saja terjadi. Mudah-mudahan ini kemudian menjadi pembelajaran. Kalau menurut Anda, pemerintah, saya agak mengambil spesifik karena ini terjadi di daerah dan mungkin lebih rentan bisa terjadi di daerah untuk disalahgunakan hal semacam ini. Jadi perpanjangan tangan pemerintah, dinas pendidikan di daerah, dari provinsi sampai kabupaten, apa yang menurut Anda harus dilakukan? Kita belum mendengar sebuah langkah yang antisipatif agar ini tidak terjadi lagi soalnya. Mas Indra, saran Anda. Ya, jadi kalau kita mau berpikir cara mudahnya ya, Ya, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu secara konstitusi merupakan tanggung jawab pemerintah, hmm, ya kan? Jadi itu yang sering disalahpahami oleh masyarakat, bahkan diupayakan oleh pemerintah. Tugas mencerdaskan itu seolah-olah adalah tugas bersama antara masyarakat, pemerintah, jadi seluruh stakeholder lah. Tidak. hmm, Secara konstitusi tulisannya adalah membentuk pemerintah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita sebagai rakyat pertama harus menyadari dulu kalau ini adalah tugas pemerintah. hmm, Termasuk dalam kasus ini, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk mengatakan kumpul-ngumpul uang ini, walaupun alasannya mengajarkan anak untuk menabung dan lain sebagainya, itu melanggar hukum. hmm, Kan sudah kontradiksi.
Ya, Kita di sekolah malah mengajarkan untuk melanggar hukum. ya, Harusnya malah kita mengajarkan bagaimana patuh terhadap hukum. Kenapa hukum itu dibuat. Nah itu kan tadi yang Mas Bayu katakan, kita nggak pernah mendengar ada upaya pemerintah secara nyata memang mengedukasi masyarakat. Jadi oke. salah satu kelemahan sistem pendidikan nasional kita, kalau menurut Ki Hajar, Bapak Pendidikan kita ya, pendidikan Ya, itu harus terdiri dari 3 pusat. Rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan. Nah, oke. pemerintah itu konsep pendidikannya semua yang diurusin adalah sekolah. Makanya kita itu negara yang punya mata pelajaran bisa 18, sedangkan negara lain cuma 8. Nah, jadi kebanyakan urusan sekolah, Hmm, sedangkan edukasi masyarakat, edukasi orang tua itu nggak pernah disentuh. ya, Bahkan dirjennya di Kemendikbud sudah dihapuskan. oke. Nah ini justru yang kalau kita bicara mau menghadapi, kita mau mendapatkan bonus demografi, gimana mau dapat bonus demografi misalnya, masyarakat bisa dibohongin urusan Ya, tabung menabung ini. Kan berarti ya, masyarakatnya memang belum dicerdaskan. Nah ini yang harus kita tuntut dari pemerintah untuk ya. yang namanya program mencerdaskan kehidupan bangsa itu juga masyarakat harus diedukasi. Bagaimana supaya mereka bisa tahu jalan yang benar, nggak ada pungli-pungli berkodok kebutuhan Ya, oke. pendidikan. Nah itu pemerintah yang harus menyediakannya. Iya. Terbayang Sesuai dengan bagaimana, amanat konstitusi tadi ya. ya, kalau ngobrol sama Mas Indra selalu kita jadi melihat, diingatkan begitu, bukan saja saya tetapi juga banyak pihak, terutama pemerintah, mengenai pendidikan di Indonesia yang begitu luas. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan untuk pendidikan nasional. Termasuk momen seperti ini, beberapa kasus uang siswa akhirnya dibawa kabur ini menjadi perhatian kita bahwa sekolah bukan tempatnya untuk terjadi hal semacam ini. Mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk perbaikan ke depan melalui obrolan kita pagi hari ini. Ini baru yang Ya, muncul. Siapa ya. tahu di daerah lain ternyata banyak kasus-kasus. Betul, itu keprihatinan kita. Mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti kasus ini untuk melihat juga daerah yang lain. Mas Indra, waktu kita terbatas, tapi terima kasih untuk usulan, mengingatkan dan imbauan Anda agar hal semacam ini tidak terjadi lagi, termasuk kepada saya sebagai seorang yang juga masih menjadi orang tua. Mas Indra, kita ketemu lagi di perbincangan lain. Terima kasih, selamat pagi. Ya, sama-sama, selamat pagi. Saudara, kami masih akan kembali untuk Anda. Kita jeda sebentar untuk hadir. Sebentar lagi adalah Kompas Bisnis bersama Glenis Oktania. Ada 300 UMKM ikut serta dalam gelaran karya kreatif Indonesia. Gelaran ini juga akan menghadirkan bisnis matching hingga showcase inovasi teknologi. Sesaat lagi. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku aqua dulu. Jatuh gak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aqua dulu. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven.
akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Sejak 58 tahun lalu, rubrik Opini Kompas setia mengusung jurnalisme berkualitas berbasis opini dari para ahli. Membahas berbagai topik aktual, penting, dan menarik. Mulai dari politik, ekonomi, hukum, budaya, pendidikan, kesehatan, teknologi, mitigasi bencana, hingga kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Rubrik Opini Kompas menghadirkan ruang dialektika yang sehat, analisis-analisis yang reflektif, kontemplatif, dan mencerahkan. Perspektif unik para ahli yang kompeten membantu masyarakat memahami berbagai isu dan juga menawarkan solusi. Mari membiasakan diri memahami duduk perkara melalui opini para ahli. Jadilah masyarakat yang tercerahkan dan mencerahkan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Di cerita saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Minum Isoplas Koko, baru nih dari Isoplas. Isotonik yang segarnya seenak lapak Thailand. 7 ion lengkap, badan full terhidrasi. Stay fit, aktivitas jalan terus. Isoplas Koko, excellent hydration dari Wingsfood. Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Glennis Oktania dalam Kompas Bisnis. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM masih memegang peran penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sebagai bentuk selebrasi keberhasilan pengembangan UMKM, Bank Indonesia menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia atau KKI untuk ke-8 kalinya. Apa saja yang jadi unggulan KKI tahun ini? Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Ibu Yunita Resmisari. Selamat pagi, Bu Yunita. Selamat pagi, Mbak Glennis. Apa kabar? Kabar sehat. Ibu bagaimana, Bu? Sehat, alhamdulillah. Semangat menyambut KKI besok nih. Iya, ini Karya Kreatif Indonesia atau KKI sudah ada sejak 2000.